Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Yang UMR disuruh ngekos, tapi yang udah gaji segitu mending bikin rumah sendiri atau beli di kontraktor swasta, karena nggak mungkin ada korupsi tender proyek. Kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Terus rakyat gaji UMR di daerah atau bahkan yang bergaji di bawah UMR gimana? Ditinggalkan gitu. Pemerintah nggak mau tahu gitu. Berita terbaru lagi ya dari Menteri Ara Sirait mengenai perumahan bersubsidi. Jadi ada berita nih ya, syarat gaji beli rumah subsidi naik. Lajang Rp 12 juta, sudah menikah Rp 14 juta. Dan ini diberitakan oleh CNBC Indonesia. Memang kalau kita melihat dari judul beritanya, ini agak ngeri-ngeri sedap ini ya kan, subsidi tapi kok mahal kali gitu. Nah tapi kita akan jelaskan dan akan kita luruskan ya, karena sepertinya ini sudah banyak yang berkomentar dan terlihat misinformasi gitu ya teman-teman semua ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu komentar netizen. Ini dia. Gaya-gayaan ngebacot bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak, ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Syarat gaji beli rumah subsidi naik. Lajang 12 juta, kawin 14 juta. Yang UMR disuruh ngekos, tapi yang udah gaji segitu mending bikin rumah sendiri atau beli di kontraktor swasta, karena nggak mungkin ada korupsi tender proyek. Kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Anjing, serius pemerintah bikin peraturan kayak gini? Syarat gaji untuk membeli rumah subsidi pemerintah minimal 12 juta. Itu artinya UMR Jakarta atau UMR Kota Bekasi nggak bisa dong membeli rumah subsidi pemerintah. Nah, kalau minimal gaji sebesar 12 juta, ini sebenarnya pemerintah sedang menyediakan rumah subsidi untuk siapa? Kalau sekelas UMR tertinggi di Indonesia sekalipun tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah, ini artinya pemerintah kemarin gembor-gembor menyediakan rumah subsidi untuk rakyat. Ternyata rakyat yang pemerintah maksud adalah rakyat kelas menengah ke atas dong. Iya kan? Terus rakyat gaji UMR di daerah atau bahkan yang bergaji di bawah UMR gimana? Ditinggalkan gitu. Pemerintah nggak mau tahu gitu. Sebenarnya pemerintah ketika membuat peraturan atau membuat kebijakan, peraturan dan kebijakan itu terlahir dari pemikiran yang normal nggak sih? Kenapa demikian? Karena peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu tidak sesuai dengan keadaan atau bahkan kebutuhan rakyat. Pemerintah itu normal nggak sih pola pikirnya? Disclaimer dulu ya, gue bukan tim ses, gue bukan tim kampanye, gue bukan tim siapa-siapa, gue cuman agen properti yang baca berita. Nih ya, baca baik-baik ya. Sebelumnya, syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta rupiah. Namun, kini naik menjadi 14 juta. Maksimal. Bukan minimal. Artinya apa? Yang gajinya 13 juta, yang gajinya 14 juta kalau dia udah nikah, itu tetap bisa beli rumah subsidi. Bukan minimal punya gaji 14 juta baru bisa ambil rumah subsidi. Jadi hati-hati mas sebelum ngatain orang, sebelum marah-marah. Ya kan? Teliti dulu. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu cerminan dari diri kita sendiri mas. Ya benar ya teman-teman semua. Jadi berita ini dari CNBC ini harus dibaca secara utuh gitu ya. Karena di sini tertera memang harus memiliki gaji maksimal di situ ya, maksimal 13 juta. Namun kini menjadi maksimal 14 juta.
Jadi yang mempunyai gaji 14 juta ke atas itu tidak bisa mengambil rumah bersubsidi, ya kan? Yang di bawah itu justru bisa. Termasuk yang gaji UMR misalnya 4 juta, 5 juta, 3 juta dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin di sini karena seringnya pemerintah yang membuat kebijakan aneh-aneh sehingga rakyat ataupun netizen melihat judul itu langsung bawaannya emosi gitulah ya. Apalagi jelas di judul CNBC Indonesia ini tidak tertera tulisan ya kan maksimal, langsung saja di sini syarat gaji beli rumah subsidi naik. Nah, sehingga membuat netizen emosional gitu loh ya teman-teman semua. Jadi di sini kata Bung Ara, saya hormati kepala BPS dalam rapat kabinet itu. Dari data yang dikeluarkan BPS, kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single 12 juta, kalau sudah menikah 14 juta. Sepakat ya, ini berubah lagi dari kemarin. Tapi bagus, ini kabar baik artinya makin banyak yang bisa dapat manfaat. Sebut Ara di kantor Kementerian PKP Kamis 10 April 2025. Bahkan di sini kalau kita lihat di akun X ya, Bung Guntur Romli juga sudah ikut nge-tweet ya, gembar-gebor rumah gratis ternyata buat beli rumah subsidi gajinya 12 sampai 14 juta. Bukan buat yang gaji UMR atau yang kalangan miskin. Ini kayaknya proyek pengembang tapi marketing dan iklannya pakai pemerintah atau negara katanya ya. Di sini beliau mengcapture berita dari CNBC. Ya langsung saja banyak yang berkomentar gitu ya. Nggak baca langsung katanya. Bukannya ini gaji maksimal ya, kalau gaji di bawah itu masih bisa mendapatkan rumah subsidi ya katanya. Ya jadi begitu ya teman-teman semua, ini misinformasi aja ya. Karena dari awal juga Menteri Ara ini pernah mengatakan kan waktu beliau masih menjabat sebagai menteri baru berapa bulan itu ya, yang ngomong sudah membangun sekian ribu rumah. Nah dari situlah akhirnya pesimisme dari rakyat itu keluar, yang sehingga ketika melihat berita seperti ini, judul berita seperti ini, spontan langsung berkomentar. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengatakan masyarakat tak punya gaji dapat rumah subsidi. Dapat dibohongi Pak masyarakatnya. Pak, kalau membuat program itu yang masuk akal ya, dan yang beneran, jangan bohongan, jangan PHP, jangankan nggak punya gaji dapat rumah subsidi, yang punya gaji tapi kecil saja susah untuk mengajukan kredit rumah subsidi Pak. Karena apa? Karena rata-rata yang beli rumah subsidi itu pegawai, PNS, orang yang punya. Dan rumah subsidi dibeli untuk apa? Untuk investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Itu kenyataan di lapangan Pak. Rumah subsidi diborong oleh orang-orang punya, oleh PNS, oleh pegawai-pegawai untuk dibuat investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Jadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah subsidi tidak bisa dapat karena memang stoknya habis dibeli oleh orang-orang yang punya. Itu. Makanya Bapak itu harus cek turun ke bawah gimana proses penjualan rumah subsidi yang sebenarnya Pak. Ribet Pak. Banyak masyarakat itu nggak punya rumah. Karena apa ya, mau beli rumah subsidinya sudah diambil orang-orang punya. Padahal subsidi itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang memang berpenghasilan rendah, bukan berpenghasilan tinggi. Bapak harus lebih tegas menangani ini semua. Cek ke lapangan kebenarannya, ya kan? Gimana menurut kalian, mulut netizen? Nah ya kalau kayak gini setuju juga ya, karena yang kayak gini nih yang akhirnya membuat rakyat itu jengkel gitu. Beliau mengatakan masyarakat tak punya gaji dapat rumah subsidi lah, kalau nggak punya gaji gimana bayarnya? Emang kalau subsidi itu gratis lah, mantap juga nih timelinenya gitu ya. Dan juga tentu pemerintah harus tetap memantau gitu ya, tidak hanya memberikan rumah subsidi tapi juga memantau siapa saja yang membeli gitu, cek, di cross check gitu loh, jangan-jangan orang kaya juga beli kan repot nantinya. Nah teman-teman semua, gue juga jadi inget ya waktu itu Pak Prabowo sempat ditanya soal perampasan aset, tapi beliau mengatakan kasihan dengan keluarganya gitu. Nah ini komentar netizen. Apakah adil jika anak koruptor ikut menderita saat asetnya disita? Bagi saya ini konyol. Kenapa? Karena korupsi itu bukan kejahatan personal, ini kejahatan sistemik yang menyengsarakan jutaan rakyat. Saat seorang pejabat
korupsi, dia tidak hanya mengambil uang negara, dia mengambil kesempatan anak-anak miskin untuk sekolah, dia mencuri akses rakyat terhadap rumah sakit yang layak, dia merampas hak dasar warga negara. Jadi kalau aset koruptor disita dan keluarganya ikut merasakan dampaknya, itu adalah konsekuensi, bukan ketidakadilan. Justru tidak adil kalau kita lebih kasihan pada satu keluarga koruptor dibanding seluruh rakyat yang menderita akibat ulahnya. Keadilan bukan tentang empati selektif, keadilan adalah ketika koruptor mendapat efek jera. Lagian kalau mau kaya ya usaha sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Diskusi Pak Prabowo bersama 7 jurnalis top Indonesia. Ada yang menarik nih kawan dalam pembahasan untuk hukuman para koruptor. Pak Prabowo mengatakan tidak setuju dengan hukuman mati karena tidak akan menimbulkan efek jera dan takutnya akan disalahgunakan di kemudian hari. Dan Pak Prabowo juga mengatakan tidak setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Kasihan nanti anak istrinya mau makan apa. Jadi maunya gimana Pak? Cuman ngembaliin apa yang dia korupsi? Terus dihukum 5-10 tahun penjara. Paling nyalanin 3 tahun juga udah bebas. Di penjara mereka juga hidup mewah pasti. Bapak kasihan sama anak koruptor yang dimiskinkan, tapi Bapak gak kasihan sama anak Indonesia yang disengsarakan oleh ulah koruptor. Banyak dari mereka yang gak bisa sekolah. Banyak dari mereka yang kelaparan. Bapak tahu gak ada rakyat Indonesia yang maling ayam digebukin sampai meregang nyawa. Karena apa Pak? Karena gak punya uang untuk makan. Cari kerja sulit di Indonesia. Sekalinya dapat kerja, gaji nggak seberapa. Kenapa sulit? Kenapa gajinya sedikit? Ya karena dikorupsi sama bajingan-bajingan berdasi itu. Kita ambil contoh dari kasus korupsi 271 triliun. Nggak usah yang 1000 triliun. Udah berapa juta anak yang bisa bersekolah sampai perguruan tinggi? Udah berapa juta anak yang bisa makan bergizi? Percuma ditangkap-tangkapin kalau hukumannya kayak main-main. Kedepannya pasti makin banyak yang korupsi. Logikanya gini Pak, nanti orang berpikir korupsi aja sebanyak-banyaknya. Toh kalau ketahuan juga paling disuruh ngembaliin. Dan dihukuman penjara 5-10 tahun, tinggal dibayar aja. Selesai. Lagian kalau mau kaya ya usaha sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Ayolah Pak, come on, jangan bikin kami pesimis terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia. Gimana menurut kalian kawan? Pertanyaan demo ini murni atau bayaran yang keluar dari mulut presiden, nunjukin kalau beliau nggak paham esensi demokrasi dan substansi dari demonstrasi yang terjadi. Pertanyaan itu menjadi bentuk kecurigaan negara ke rakyatnya sendiri. Sekarang kalau emang ada tuduhan demo didalangi oleh pihak asing, ya simpel aja sih, mana buktinya? Tunjukin ke publik, biar semua orang bisa nilai sendiri. Presiden kan punya akses ke intelijen, polisi, militer, bahkan media. Masa iya dengan sumber daya yang segitu besar, nggak bisa mengungkap siapa dalangnya dan apa motifnya? Sampai sekarang yang ada cuma tuduhan-tuduhan kosong tanpa dasar yang jelas. Lagian ya, demo-demo ini tuh masif di berbagai kota, dan logistiknya swadaya. Mereka patungan, bawa bekal sendiri, bahkan sampai dibantu sama komunitas-komunitas lokal. Kalau benar disponsori oleh pihak luar, kayaknya mereka nggak perlu deh repot-repot kayak gitu. Dan pasti ada jejaknya yang nggak bisa ditutupin. Coba bayangin aja, mobilisasi ribuan orang. Gimana coba cara nutupi jejaknya? Isu yang dibawa juga jelas dan relevan loh. Penolakan terhadap RUU TNI, peringatan darurat, Indonesia gelap. Ini semua isu nyata dan bisa kita cek data-data dan realitasnya di masyarakat. Bukan karangan asing yang tiba-tiba muncul gitu aja. Pertanyaan adu domba ini bikin rakyat curiga satu sama lain. Presiden bukannya jawab kritik dengan argumen yang substantif, malah main tuduh tanpa dasar yang jelas. Ini bentuk kegagalan komunikasi negara ke rakyatnya sendiri. Jadi menurutku ya ini cuma taktik buat menghindar dari isi kritik yang sebenarnya. Gak mau bahas substansi, manuver murahan yang jauh dari semangat demokrasi dan nunjukin kalau pemerintah hari ini semakin jauh dari suara rakyat. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak kenapa saat ini kita sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan? Ya karena itu ulah asing yang ingin mengajukan negara kita. Jadi menurut Bapak solusinya apa untuk mengatasi masalah ini? Solusinya ya Danantara. Tapi Danantara kan diisi asing juga Pak. Ya balik lagi, ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Bapak masyarakat sejahtera itu yang kayak gimana sih? Masyarakat yang kalau mau makan yang bergizi itu gratis. Berarti biar masyarakat kita itu pintar ya Pak, biar di masa depan mereka bisa gampang mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Tapi kok cari pekerjaan sekarang makin susah ya Pak? Ya karena orang pintar cenderung gak jadi apa-apa. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena itu ulah asing yang ingin menghancurkan negara kita.